Continue the fight. I won't fight anymore. Kill me! No! No! Do it! Halo para pemirsa yang baik hati dan budiman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga lagi dalam keadaan baik-baik saja ya, dimudahkan rizkinya, dilancarkan segala-galanya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah singgah di channel ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke filmnya. Welcome to Kravavi. Film ini berjudul In Hell tahun 2003. Di awal film kita akan diperlihatkan seseorang yang tengah menulis sebuah cerita. Di sebuah penjara pernah ada seorang petarung yang paling ditakuti. Namun pada suatu malam, petarung tersebut harus bertarung dengan seorang algojo dari penjara lain. Dalam waktu sekejap sang petarung pun tak berdaya sama sekali. Dia kalah total karena sang petarung dari penjara lain lebih kuat darinya. Beralih ke tempat lain, di sebuah pabrik baja, di mana kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Ki, yang menjadi tokoh pemeran utama dalam film ini. Ki mendapat telepon dari istrinya, yang lagi ngidam pengen pergi liburan. Ia mengeluhkan kepada Ki yang selalu sibuk bekerja. Karena rengekan istrinya itu, Ki kemudian memutuskan untuk mengambil cuti. Saat dalam perjalanan pulang, Ki kemudian menghubungi istrinya, niatnya pengen ngasih surprise, kalau dia mau ngambil cuti dan akan mengajaknya liburan ke Pelabuhan Ratu. Beralih ke Grey, istrinya Ki, dia pun begitu senang mendengar, Ki akhirnya mau mengajaknya untuk liburan. Namun tanpa diduga, tiba-tiba listrik dalam rumah mati, dan terlihat ada seseorang yang tengah mengintai Grey. Nah, orang tersebut pun tiba-tiba menyerang Grey, dengan sangat brutalnya hanya untuk sebuah tempe bacem. Mendengar istrinya berteriak, Ki kemudian menancap gas mobilnya, dengan begitu panik. Bahkan dia hampir saja mengalami kecelakaan. Sesampainya di rumah, ia pun bergegas mencari istrinya, dan melihat Grey telah tewas bersimbah darah di sofa, Ki hanya bisa menangis, dan tak lama setelah itu tiba-tiba muncul seseorang yang langsung memukul Ki, dan langsung berlari keluar. Singkatnya, kita akan diperlihatkan Ki sedang berada di sebuah persidangan untuk mengadili si pembunuh istrinya. Karena kita memiliki bukti yang cukup kuat, ditambah lagi si pembunuh ini memiliki backingan yang cukup kuat, dia kemudian mendapat kebebasan. Tak terima akan hal tersebut, Ki kemudian merebut senjata milik salah satu polisi dan langsung menembakkan kepada pelaku pembunuh istrinya. Akibat insiden tersebut, Ki akhirnya harus masuk penjara. Mereka dikumpulkan dan disuruh berbaris, sebagai pengucapan selamat datang di penjara tersebut. Nah, tak lama berselang datang seorang kepala sipir yang memberi ucapan tersebut. Dan sedikit memberi pidato, jika ingin kabur dari penjara ini silakan saja. Namun seperti itulah konsekuensinya. Tak akan ada yang bisa selamat. Kemudian si kepala sipir ini melihat seorang pidana yang masih begitu muda. Dia bernama Billy Cooper. Mereka kemudian dibawa ke sebuah ruang ganti, yang mana setiap napi baru harus menyerahkan seluruh apa yang mereka bawa. Di sini ada satu hal yang sedikit mencolok, melihat Kyle memakai jam tangan, handphone, kemudian salah satu penjaga sipir menghampirinya dan meminta cincin yang Kyle pakai. Awalnya Kyle menolak, namun dia malah mendapat pukulan dari si sipir, sampai terjatuh ke lantai. Dan cincinnya direbut secara paksa. Sebelum mereka masuk ke dalam ruang tahanan, mereka dibersihkan, mandi, dipotong rambutnya. Tak lama setelah itu, mereka pun diabsen satu persatu. Malam harinya Kyle dikagetkan dengan beberapa sipir yang masuk ke ruang tahanan, dan mereka datang untuk membawa Billy Cooper. Dia dipaksa untuk ikut dengan para sipir dan digelandang ke sebuah ruangan tahanan lainnya. Ternyata si Billy ini akan dijadikan umpan, dijadikan bahan pengencrotan sesama batang, untuk seseorang yang paling ditakuti di penjara.
Billy sedikit menolak. Namun dia dihajar habis-habisan oleh pelaku. Kyle pun hanya bisa mendengar suara jeritan Billy di dalam sel. Paginya para sipir kemudian mengumpulkan seluruh tahanan untuk melakukan sebuah kerja bakti, dan pekerjaan lainnya. Salah satu sipir lalu menghampiri kamar yang semalam, dan melihat Billy babak belur. Dan meminta segera ikut berkumpul. Tak lama setelah itu, Kyle pun lewat dan melihat Billy. Sebenarnya dia merasa kasihan, dan melihat pelaku berjalan dengan sangat biasa, seperti tak terjadi apa-apa. Kyle begitu sangat kesal karena sang pelaku membuatnya ingat akan pembunuh istrinya. Hingga terjadilah sebuah perkelahian antara Kyle dan pelaku sesuka sesama, namun di sini si pelaku memiliki kekuatan dari para sipir, sehingga Kyle kemudian dikurung di ruang bawah tanah, berhari-hari. Kyle begitu sangat frustasi, diberi makan pun dia tak mau memakan, bahkan dia sempat ingin bunuh diri. Dengan menyobek bajunya untuk gantung diri. Menjebleskan kepalanya ke tembok, namun usahanya tak ada satupun yang berhasil. Tak lama setelah itu datang sebuah kupu-kupu yang muncul dari atap yang bolong. Dan mulai terbang turun mendekati Kyle, seketika dia pun teringat sosok almarhum istrinya. Dulu pernah berkata, beberapa orang percaya ketika kau mati, mereka akan kembali ke dalam bentuk yang berbeda. Kyle kemudian bertanya, bagaimana jika aku mati? Istrinya menjawab, engkau akan selalu ada di hatiku. Kyle pun kembali ke jalan lurusnya, kupu-kupu tersebut kemudian hinggap di makanan. Seakan-akan meminta kepada Kyle agar makan. Dan tak lama setelah itu kupu-kupu itu pun terbang kembali. Pada suatu hari Kyle dipindahkan selnya ke kamar 451, dia juga diberitahu jika napi tersebut sudah menghabisi teman sekamarnya 3 orang. Kyle merasa tak nyaman, namun mau gimana lagi dia harus mau sekamar dengan napi tersebut. Dia tetap berusaha bersikap ramah, walau tak ada sepatah kata pun yang keluar dari napi tersebut. Hari berikutnya, terlihat para napi bekerja mengganti rel kereta. Kyle begitu terlihat kelelahan, namun dia harus terus tetap bekerja hingga sore hari. Dan pulang ke penjara, sesampainya di sana ia kemudian mendapat tamu yang tak lain adalah saudara dari istrinya. Saudaranya memberitahu jika semua proses pemakaman yang istrinya minta sudah dipenuhi semua. Nah dia juga sedikit memberi uang kepada Kyle agar menyogok sipir, dan diperlakukan baik. Hari berikutnya saat Kyle tengah berjalan di lapangan, seseorang yang telah merenggut liang tai milik Billy, ingin melempar bola kepada Kyle, namun sayangnya bolanya mengenai geng lain sehingga membuat keributan, dan ketegangan antara dua geng tersebut. Tak lama setelah itu, para sipir datang, memberitahu jika ada masalah, selesaikan di Sparta, yaitu ruang ajang berkelahi 1 vs 1 yang diadakan oleh penjara. Kyle, kemudian bertemu dengan Billy, dan sedikit ngobrol dengan Billy Cooper. Setelah berbincang cukup lama kemudian mereka kedatangan napi lain yang memakai kursi roda. Di sana Kyle kemudian menanyakan, orang-orang yang selalu berkelompok. Nah Kyle pun dijelaskan satu persatu siapa saja yang menguasai penjara. Malam harinya, saat seluruh napi beristirahat, Kyle melihat foto istrinya. Dia kemudian bermimpi saat-saat istrinya diperkaos oleh penjahat itu. Mungkin karena terlalu berisik saat Kyle mengigau teman sekamarnya, kemudian seperti hampir membunuh Kyle. Namun Kyle keburu terbangun dan merasa sedikit ketakutan, memintanya agar menjauhi dirinya. Singkatnya saat makan siang Kyle didatangi oleh kelompok dari si geng Rusia yang penyuka sesama. Di sana Kyle diledek akan dijadikan bahan pengencrotan oleh geng Rusia. Tak terima diledek seperti itu Kyle kemudian menghajar si geng Rusia itu sampai babak belur. Namun disayangkan Kyle harus kembali merasakan dinginnya ruang bawah tanah. Dia harus menjalani hukuman itu 1 minggu lebih. What? Beberapa hari berlalu, semua napi dikumpulkan di sebuah lapangan untuk menyaksikan pertandingan Sparta, antara geng Rusia dan musuh bebuyutannya.
Yang bikin gak enak ternyata hal tersebut dijadikan ladang judi oleh sipir dan napi lainnya, bahkan jika kalah mereka harus membunuh napi tersebut, sungguh sangat tragis bukan nih film? Oke, kita akan sedikit menyaksikan penampilan mereka berdua. Dan pemenang dari pertandingan dimenangkan oleh geng Rusia, musuh bebuyutannya pun yang pasti tak terima, dan akan menuntut balas. Lagi dan lagi Billy pun harus mengalami hal yang seperti itu lagi, karena si geng Rusia ini menang, namun Billy sedikit melawan. Hal itu malah membuat si geng Rusia ini semakin beringas dengan dibantu para sipir, membuat Billy babak belur, dan pastinya Liang Tai-nya harus dimasukin singkong. Milik geng Rusia.